Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis pandan yang cara buatnya mudah banget ya. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Selanjutnya untuk santannya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah semua bahan kering dan santan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 450 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 2 bagian. Nah, ini dia adonannya yang sudah saya bagi menjadi 2 bagian dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 225 ml. Kemudian selanjutnya kita beri warna untuk masing-masing adonan sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Biar warna hijaunya makin cantik, saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya kita siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan yang berukuran diameter 14 cm ya, dengan tinggi 6 cm. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga.
Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke dalam cetakan sebanyak 45 ml. Kemudian selanjutnya kita kukus selama 5 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 5 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam cetakan sebanyak 45 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit kita buka tutup kukusannya, dan untuk videonya saya percepat aja ya biar nggak terlalu lama. Lakukan secara berulang untuk penuangan adonannya secara selang-seling sampai dengan adonannya habis ya, dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 5 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam cetakan sebanyak 45 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Kemudian selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin kemudian kita keluarkan dari cetakan. Selanjutnya kita potong kuenya sesuai dengan selera, dan kalau teman-teman motongnya pakai pisau yang biasa jangan lupa dilapisi dengan plastik ya supaya nggak lengket. Nah ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warna yang super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, aromanya yang wangi, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 18 potong, tergantung besar kecilnya potongan, menggunakan cetakan yang berukuran diameter 14 cm dengan tinggi 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.